jadilah tertarik kepada orang lain tanpa berusaha membuat orang lain tertarik dengan kamu. Ya, menjadi tertarik dengan orang lain berarti kamu harus lebih banyak yang namanya mendengarkan ceritanya. Back again. Hola teman-teman Slim semuanya, kembali lagi di Seven Production. Teman-teman, baik, kali ini kita akan coba bedah buku tentang salah satu buku referensi yang menurut pendapat gue harus dibaca oleh semua teman-teman mahasiswa. Dosen boleh lah ya, jadi siapa saja, karena ini hubungannya dengan komunikasi. Sekali lagi teman-teman, gue mau tekankan communication skill atau skill berkomunikasi itu bukanlah ketika kamu menjadi seorang public speaker saja atau bisa berbicara di depan orang banyak saja. Communication skill lebih menekankan bagaimana kamu bisa berkomunikasi dengan yang baik, bermanfaat pastinya kepada lawan bicara kamu. Nah, jadi buku itu adalah How to Win Friends and Influence People. Ya, bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Ya, buku ini ditulis oleh Dale Carnegie, sudah sangat-sangat lama banget gitu ya, bahkan sebelum saya lahir gitu. Jadi ini sudah berapa kali pembaruan bukunya gitu. Namun karena memang bagus, dicetak ulang selalu. Ya, seperti apa pembahasannya teman-teman? Sekali lagi, ayo sekali lagi berinvestasilah dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komen. Dan jangan lupa untuk membunyikan tanda loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan updatean video terbaru dari kami. Ya teman-teman, seperti apa pembahasannya? Check it out! Nah baik teman-teman, sebelum kita lanjut terlalu jauh, gue hanya mau tekankan bahwa sekali lagi buku How to Win Friends and Influence People ini gue tidak sedang mengendorse-nya gitu ya. Jadi sekali lagi ini karena memang manfaat bukunya yang banyak sekali, jadi gue pingin untuk membedahnya. Nah, salah satu teman-teman yang memang perlu teman-teman ketahui dari buku ini adalah prinsip yang dia tawarkan. Bagaimana caranya ketika kamu sedang berbicara sama orang lain, terutama orang-orang yang baru kamu kenal. Prinsip itu adalah jadilah tertarik kepada orang lain tanpa berusaha membuat orang lain tertarik dengan kamu. Ya, menjadi tertarik dengan orang lain berarti kamu harus lebih banyak yang namanya mendengarkan ceritanya. Ya, jadilah tertarik dengan ceritanya, jadilah tertarik dengan hobinya, jadilah tertarik dengan ya apa yang menjadi pemikirannya. Nah, kan kita sering sekali nih, coba deh teman-teman flashback ke belakang. Ada begitu banyak dari sikap-sikap kita ketika bertemu sama orang lain. Kita itu berpikiran bahwa supaya dia senang sama gua, berarti gua harus lebih banyak bercerita. Ya, gua harus berbicara tentang pengetahuan yang gua miliki. Ya, jadi seolah-olah kayaknya kita nih kaya informasi gitu ya. Kita punya cakrawala berpikir yang sangat-sangat luas. Padahal menurut buku ini itu sedikit keliru. Karena orang yang mendengarkan itu sekali lagi belum tentu tertarik dengan apa yang kita ceritakan. Terlebih lagi cara kita menceritakannya mungkin yang terdengar jadi saya kayak sombong, atau misalnya dia lebih mengetahui sebenarnya dari kita, hanya dia diam saja. Oh, orang ini ternyata seperti ini. Nah, di buku ini memang ditekankan bahwa ketika kita lebih banyak bercerita sama orang lain, dengan cara seperti itu, orang lain akan lebih banyak tahu tentang kita. Nah, padahal pada saat kita berkomunikasi, ya, kalau kita mengerti sebenarnya dari awal, kitalah yang berusaha untuk mencari tahu seperti apa lawan bicara kita. Kitalah yang pingin mengetahui detail-detail tentang karakter dia, kebiasaan dia. Ya, dengan cara kita mengetahui lawan bicara kita seperti apa, ini akan lebih mudah buat kita ke depan atau dalam berkomunikasi mengendalikan lawan bicara kita. Terlebih lagi kalau kita dalam bisnis itu supaya deal-dealan gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu nih apa yang menjadi kebutuhan dia. Gitu. Nah, jadi cara untuk mengetahui kebutuhan itu menurut bukunya yaitu adalah dengan menjadi tertarik dengan orang lain. Kalau orang tersebut ternyata susah Pak dia bercerita, dia introvert banget gitu. Nah, kamu harus lebih banyak memberikan pertanyaan. Ya, jadi kamu bisa menghidupkan komunikasi yang sedikit kayak kaku karena memang lawan bicara kita yang pelit berbicara ya. Kita harus lebih banyak menawarkan pertanyaan-pertanyaan daripada membuat pernyataan-pernyataan.
Ya teman-teman, jadi ini penting sekali ilmunya dan gue sudah mempraktekkan. Jadi ada begitu banyak mahasiswa yang sampai detik ini juga memang sering curhat tentang masalah ekonominya, tentang masalah bisnisnya, terlebih masalah yang paling sering itu adalah masalah pacarnya gitu ya, tentang relationship gitu loh. Kenapa bisa? Karena sekali lagi prinsipnya adalah guanya yang menjadi tertarik dengan apa yang sedang dialaminya. Caranya gue menjadi tertarik adalah gue bertanya, seolah-olah benar-benar gue ngerasa bahwa oke, wah gue sudah sangat terhipnotis dengan cerita lu gitu ya, dan gue benar-benar berempati dengan apa yang lu alamin gitu. Nah jadi teman-teman, dalam prinsip berbicara pun penting kita untuk memberikan perhatian kita penuh terhadap lawan bicara. Bukan berarti ketika kita hanya mendengar itu kita hanya sekedar kayak memberikan pandangan kita ke lawan bicara. Jadi ingat ya, mendengar sama menyimak itu berbeda. Yang diharapkan di sini adalah menyimak. Jadi teman-teman kalau bisa apapun gangguan di sekitar kamu, kayak misalnya kamu lagi berbicara sama lawan bicara kamu tersebut di sebuah kafe tempat kongko gitu ya. Nah usahakanlah walaupun waiternya datang ya, atau cleaning service-nya lagi lewat, perhatian kamu tetap ke lawan bicara kamu. Inilah salah satu indikator untuk menunjukkan kamu respect terhadap dirinya ya. Dan menatap pun sekali lagi dalam berkomunikasi, usahakan jangan menatap terlalu sering ya. Ada prinsip yang ditawarkan dalam hal komunikasi, yaitu adalah gue selalu mengatakan sama mahasiswa gue, hukum 8 detik gitu ya, hukum 8 detik. Jadi ketika kita berbicara sama orang, kayak misalnya gue lagi berbicara nih sama teman-teman ya, ketika teman-teman berbicara gue harus melihat dengan pandangan yang lembut gitu ya. Namun setelah itu kamu dalam hati hitung aja untuk latihan awal 8 detik ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alihkan gitu ya, alihkan pandangan kamu, entah itu ke atas, entah itu ke bawah, entah itu kamu mengedipkan mata, entah itu kamu bergerak seperti ini. Tapi setelah itu kembali lagi ke lawan bicara kamu ya. Jadi ini penting sekali untuk membuat perasaan dari si lawan bicara kita nyaman. Sekali lagi teman-teman, gue sudah membuktikan ini, dan banyak lawan bicara yang pada akhirnya tanda kutip jadi kayak minta nagih lagi gitu loh ya. Jadi penting memang kita menguasai knowledge yang sedang dibahas oleh lawan bicara kita. Iya, itu penting banget. Di buku How to Win Friends ini juga diterangkan bahwa dulu bagaimana Presiden Amerika ya, salah satu mantan Presiden Amerika, Abraham Lincoln, itu di buku itu diceritakan bahwa salah satu cara kenapa dia bisa begitu dihargai di istananya gitu ya, di Gedung Putih, bahkan sampai tukang masaknya, tukang kebunnya sangat menghargai dia, adalah karena dia mencari tahu apa yang lawan bicaranya sedang alamin ya, dan dia juga mengetahui nama-nama, menghafal nama-nama tukang kebunnya ya, menanyakan kabar istrinya walaupun pegawainya tersebut tidak menceritakan istrinya baru masuk rumah sakit. Nah jadi ini penting, product knowledge atau informasi yang dibutuhkan oleh lawan bicara. Namun sekali lagi, bagaimana kita berhubungan langsung itu juga penting dengan cara menjadi tertarik terlebih dahulu ya, tanpa berusaha untuk menjelaskan pola pikir kita seperti apa, tanpa berusaha untuk menerangkan bahwa kita lebih tahu dari dirinya ya. Inilah yang ditawarkan sama buku tersebut, yang menurut pendapat gua penting buat teman-teman pelajari juga. Poin berikutnya gue mau katakan, melalui buku ini juga ditekankan banget tuh teman-teman cara ya supaya kita bisa menegur orang lain yang berbuat salah tanpa harus menyakiti perasaannya. Jadi sering sekali kita sebagai atasan atau kita sama teman gitu ya, susah sekali untuk menegur, memberitahu ke teman-teman kita dia sedang melakukan sebuah kesalahan. Nah di buku ini tuh diajarkan sekali gitu loh. Nah salah satu triknya yang diajarkan adalah bagaimana kita harus pertama kali memberikan penghargaan terhadap apa yang sudah dia perbuatnya di belakangnya sebelum kita menegur kesalahannya. Nah contohnya saja teman-teman, kalau misalnya yang sering gue praktekkan nih sama teman-teman mahasiswa, ada beberapa teman-teman mahasiswa yang karena emosi dulu ya, dia jadi memukul whiteboard atau kita bilang papan tulis. Ternyata papan tulisnya langsung retak gitu ya, langsung retak dan tidak bisa dipakai lagi gitu. Nah cara terbaiknya adalah misalnya kita bisa saja mengatakan bahwa seperti ini, baik Min, sebenarnya jujur aja ya, kamu pasti sudah tahulah bahwa ada beberapa kesalahan yang kamu lakukan barusan gitu ya.
Nah jadi gue perlu tekankan, Min, sebenarnya gini, pada usianya seperti Amin, gue juga dulu sering melakukan beberapa kesalahan-kesalahan gitu ya, bahkan lebih buruk dari Amin gitu loh. Nah jadi terutama bicara emosi gitu loh, menurut pendapat gue ada begitu banyak hal-hal yang ceroboh karena emosi, gue melakukan kerugian yang begitu besar ya, baik itu buat diri gue termasuk buat orang lain juga, Min. Nah sama kayak kasusnya Amin barusan ya, Amin emosi saya bisa mengerti sekali tuh ya, tapi yang paling penting buat gue adalah Amin tahu bahwa itu sebenarnya tidak benar gitu ya, jadi itu salah. Nah Amin yang penting adalah mengakui itu salah dan penting untuk bisa mengontrol dirinya lagi ke depan gitu ya. Jadi ini contohnya teman-teman, salah satu bagaimana gue bercerita dulu bahwa pada usianya dia gue lebih parah dalam hal mengontrol emosi gitu loh. Nah sehingga Amin pun dia mengerti bahwa dia tidak sedang diserang. Nah ingat ya teman-teman bahwa di buku ini dikatakan bahwa dalam kehidupan ini tidak ada satu orang pun yang senang dipojokkan. Dalam kehidupan ini tidak ada satu orang pun yang senang dipersalahkan. Jadi cara kita menegur orang lain yang sedang berbuat salah adalah dengan berusaha menerangkan bahwa kita juga pernah berbuat kesalahan yang sama atau lebih parah dari dirinya ya. Dengan cara seperti itu baru kita masuk kepada pemaparan terhadap kesalahan-kesalahan yang dia buat ya. Dan itu dengan tujuan supaya dia tidak melakukan di hari berikutnya. Nah, di buku ini juga ditekankan ya teman-teman, bagaimana kita harus bisa membedakan yang namanya sanjungan dan penghargaan. Jadi buat kita pribadi seharusnya kalau kita mau menguasai seni berkomunikasi, kita harus paham bahwa penghargaan itu mutlak dibutuhkan lawan bicara kita. Jadi kita harus sebenarnya bisa memberikan penghargaan yang tulus tanpa dibuat-buat. Jadi kalau ada penghargaan yang sifatnya dibuat-buat dan tidak tulus, itu namanya sanjungan. Ya hati-hati terhadap sanjungan. Makanya kalau orang bilang ada penghargaan itu pedang bermata dua, kalau menurut pendapat gue sih sebenarnya tergantung dulu niatnya gitu loh. Jadi kalau kita memang berangkat dari penghargaan yang tulus, ya itu akan bagus. Jadi contohnya apa penghargaan yang tulus? Contohnya saja ketika kita memang tidak berkomunikasi dengan orang tersebut, salah satunya dengan security ya, dengan security atau teman-teman pegawai cleaning service kita di kampus kita gitu ya. Bisakah kita pada saat ketemu pagi harinya gitu ya, kita menyapa, kalau memang dia lagi baru nyukur rambut ya kita, wih rambut baru nih pak gitu ya, mantap nih. Atau misalnya ketika dia punya baju seragam baru safari, wih serem, mantap kali nih bapak nih bajunya gitu ya, makin ganteng pak pakai baju. Tapi harus tulus, sekali lagi teman-teman, jangan dibuat-buat ya. Dengan cara seperti itu kita menjadi bagian dari dia dan dia akan sangat senang ketika nantinya ketika dia berbicara lebih banyak dan lebih intens sama kita. Oke teman-teman, jadi menurut pendapat gua itulah yang penting dalam seni berkomunikasi yang bisa gue dapatkan dari buku How to Win Friends and Influence People. Jadi sekali lagi, bagaimana kita memenangkan atau bagaimana kita mencari kawan itu tidak serta-merta pada saat kita berbicara langsung sama teman tersebut. Namun juga ketika kita tidak berbicara pun kita sudah menerapkan prinsip-prinsipnya. Dan bagaimana kita mempengaruhi orang lain sekali lagi dengan menjadi tertarik terhadap dirinya, menjadi tertarik terhadap ceritanya, menjadi tertarik dengan kehidupannya. Dengan cara seperti itu, sekali lagi pembicara yang baik adalah pendengar yang baik. Ya teman-teman, itu saja menurut pendapat gua teman-teman, semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa untuk subrek. Jangan lupa untuk subscribe, share, like dan komennya. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan thank you very much and God bless you all. Out.